Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Shadaqallahu adzim. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohon ampun di waktu sahar atau waktu sahur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Jabal Arafah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, kita sudah menjalani 7 hari puasa Ramadan dan malam ini sudah masuk malam ke-8 Qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada satu amal wabil khusus kita lebih terlatih di bulan Ramadan ini. Kalau kita lihat waktunya dalam Al-Quran, dalam hadis ada beberapa perbedaan. Antaranya ayat yang kita baca tadi ialah di waktu-waktu sahar, atau kita lebih mengenal dengan sahur. Amalannya biasanya sahur, waktunya sahar. Maksudnya apa? Waktu sahar itu waktu yang sangat pendek sebelum datangnya fajar. Ada apa amalan di waktu sahur? Kalau kita lihat dari berbagai ayat, misalnya ayat yang tadi kita baca, surat ke-51 ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahar mereka memohon ampun kepada Tuhannya. Artinya beristighfar kepada Allah. Di ayat lain ada turunkan ayatnya ke bawah, surat 3 ayat 17. Boleh kita buka Quran surat 3 ayat 17. Di ujung ayat, kalau dari awal kita baca as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang memohon ampun kepada Rabb-Nya di waktu-waktu sahar atau di waktu sahur. Jadi waktu sahur ini waktu yang sangat istimewa. Biasanya di Ramadan kita lebih terlatih. Kenapa? Kita bangun untuk melakukan ibadah sahur. Sebelum kita baca tafsir ayat ini, di antaranya boleh kita buka rujukan Al-Quranul Azim oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau, kebanyakan kita amaliyah kita di waktu sahur itu apa?
Maaf, hampir semuanya yang hadir ini dulu saya juga seperti itu sebelum baca tafsir ayat ini. Apa amalan kita di waktu sahur? Makan, minum, yang merokok, di situ tonton TV atau main HP. Setelah itu subuh masuk kita sholat subuh. Itu biasanya. Dengan ayat ini kita tambah amalan kita. Jadi rupanya di waktu sahur itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, amalan yang paling afdol memang makan sahur itu sunnah. Dalam hadis dikatakan oleh Nabi, bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahannya. Dan ukuran sahur dalam hadis juga tunjukkan. Kalau orang tua kita dulu sahurnya jam 2. Kalau ada yang sahur jam 3, sudah terlambat itu tidak sahur lagi namanya. Padahal sahur itu kalau kita baca riwayat 50 ayat membaca Quran, mundur ke belakang, baru masuk waktu subuh. Itulah waktu sahur, waktu sahur yang paling afdol. 50 ayat membaca Quran sebelum masuknya subuh atau sebelum terbitnya fajar. Kira-kira jam berapa itu? Ya 1 jam lah, setengah jam sebelum datangnya subuh. Itu yang paling afdol. Itu yang ada keberkahannya. Makanya di dalam sunat puasa mentaakhirkan sahur itu ukurannya apa? Ya 50 ayat sebelum datangnya waktu subuh. Kira-kira lebih kurang. Apa amalan tambahan? Rupanya amalan tambahan baik dalam Quran maupun dalam hadis ialah memperbanyak istighfar kepada Allah. Mohon maaf bukan mengajari, tapi kalau bisa kita kiatkan, kita dawamkan. Kita kan sudah sholat tarawih malam ini. Dia mau mana yang mau tahajud lagi lebih bagus malam. Tapi witir tidak perlu. Kenapa? Witir sudah ditutup dengan witir sholat tarawih kita malam ini. Cukup ya. Nanti kita terbangun, ambil wudu, kemudian mau sholat tahajud silakan. Tapi kalau waktunya kasih minimal sholat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunatan taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah. Kemudian kita duduk sejenak dengan hati yang khusyuk, tawadhu kepada Allah. Ucapkan wal mustaghfirina bil ashar. Inilah orang-orang yang memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau itu kan panjang, ambil yang pendeknya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Panjang juga, pendek lagi. Astaghfirullahaladzim, ampuni dosa hamba ini Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Hamba bergelimang dosa ya Allah, ampuni dosa hamba, terima tobat hamba ya Allah. Menetes air mata, 1 tetes air mata itu yang nanti mampu memadamkan neraka jahanam ya Allah. Itulah rupanya amalan Rasulullah ketika sahur, tidak hanya makan minum, tapi ada tambahan. Perbanyak istighfar. Sampai kapan? Sampai masuknya subuh. Dan azan subuh baru berhenti. Ada 20 para sahabat yang ikut merawikan hadis kursi ini. Ada 3 yang mampu meredam murka Allah. Nomor 3-nya apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang bangun di waktu sahur, kemudian dia mohon ampun, bertobat kepada Allah. Ketika itu, innallaha azza wa jalla nuzilat fi baitil izzah. Allah sedang turun ke langit yang paling dekat dengan bumi. Kalau ada ketika itu seorang hamba yang memohon ampunan, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ada yang bertobat, tobatnya diterima oleh Allah. Ada yang punya hajat, hajatnya dipenuhi oleh Allah. Ada yang berdoa, doanya dikabulkan Allah.
Ada yang meminta, permintaannya memberikan. Kapan? Waktu-waktu sahar atau waktu sahur menjelang subuh masuk. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ibadah untuk kita, waktu yang sangat istimewa, waktu yang sangat afdol untuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang yang paling pendek, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Paling kurang. Nggak ada yang pendek lagi yang bisa ada. Innalillah mati. Ini gurau saja. Ini amalan kita di waktu sahur. Jadi kita tambah. Jangan hanya makan minumnya, tapi tambah dengan memperbanyak istighfar. Mudah-mudahan kalau ini kita dawamkan, bukan main janji Allah. Naik ayat tadi ke atas, ayat 15 dari surat 51 tadi. Innal muttaqina fi jannatin a'yunin. Sesungguhnya mereka yang beristighfar di waktu sahur ialah mereka yang bertakwa kepada Allah, dan mereka itu akan ditempatkan oleh Allah di dalam taman-taman surga. Mudah semua kita nanti berada di taman-taman surga Allah, karena kita banyak istighfar di waktu sahur, di waktu sahur, waktu yang sangat pendek sebelum subuh masuk, waktu yang paling penting. Mudah-mudahan bermanfaat ya, menjadi amalan kita, menjadi latihan kita di Ramadan ini, sehingga nanti setelah Ramadan lewat pun kita biasa sampai akhir hayat masing-masing. Mudah-mudahan semua kita yang hadir ini husnul khatimah. Tidak bisa amin saja, harus diamalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.